warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul lagi ya pada pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, silakan pimpin doanya ketua kelas. Berikan Tuhan kita membaca doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Selfie, ada? Hadir. Saleh, Hadir, Bu. hadir. Ana, Hadir, Bu. ya. Febri, Hadir, Bu. hadir. Eki, Happy, Hadir. hadir ada keterangannya. Hadir. Ada surat ya tadi. Iya, Bu. Ya. Kemudian Alsan, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. hadir. Halimah, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Bamia, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Sri Bulan. Hadir, Bu. Ya, hari ini berarti hanya satu yang tidak masuk ya. Kemarin kita sudah belajar Kak ya. Belajar kemarin itu masih ingat tidak kalian? Kita belajar tentang apa? Masih tentang apa? Ayo ada siapa yang ingat? Saya, Bu. Saleh ya, silakan Saleh tentang apa nih? Menentukan gagasan pokok dalam teks eksplanasi. Menentukan gagasan pokok dalam teks Eksplanasi. Ya, yang lain juga masih ingat kan? Jadi kita menentukan gagasan pokok di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, pada hari ini kita masih belajar tentang teks eksplanasi, tetapi ke bagaimana merinci struktur teks eksplanasi, kemudian bagaimana menelaah pola pengembangan dari teks eksplanasi ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada struktur dan variasi pola pengembangan teks eksplanasi. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama ya, kompetensi dasar, kalian menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan dan dibaca ya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita ini tujuannya yaitu kalian diharapkan ya mampu merinci bagian-bagian struktur dan menelaah variasi pola pengembangan dari teks eksplanasi. Jadi itu kompetensi dasar dan tujuannya, dan manfaat nantinya yang akan kalian dapat dari pembelajaran ini yaitu nanti kalian dapat merinci yang manakah bagian-bagiannya struktur-struktur dari teks eksplanasi tersebut. Ketika kalian menemukan teks eksplanasi, kemudian kalian dapat merinci struktur-strukturnya dan juga kalian dapat menelaah pola pengembangan apa yang dipakai dalam teks eksplanasi tersebut ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita ada namanya kriteria ketuntasan minimalnya itu berapa. Jadi kriteria ketuntasan minimalnya atau KKM-nya 70. Nilai minimal. Jadi kalau di bawah 70
Ada yang 80, ada yang 90. Semoga saja ada yang 100 ya. Iya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Ibu ada video ya. Video ini video tentang teks eksplanasi tentang banjir. Kalian coba temukan apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut ya. Silakan ditonton baik-baik. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di beberapa kota wilayah Indonesia, terutama di kota Jakarta yang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi yang mengalir ke selokan ataupun sungai yang tersumbat sampah. Akibatnya, debit air tidak cukup dan akhirnya air meluap. Banjir mengakibatkan banyak kerusakan sarana dan prasarana, juga menghambat kegiatan di luar rumah, seperti banjir yang ada di Bengkulu, mengakibatkan jembatan yang rusak karena terjangan banjir. Juga banjir di Cakung, mereka menggunakan rakit yang dibuat oleh swadaya untuk melakukan kegiatan di luar rumah, dikarenakan akses jalan yang tidak bisa dilalui. Banjir bisa mencapai 1-2 meter, mengakibatkan banyak penduduk yang mengungsi. Tapi tak jarang juga penduduk yang memilih menetap di lantai 2 rumahnya. Banjir ini juga mengakibatkan banyaknya bibit-bibit penyakit menular seperti penyakit polio. Jadi, kesimpulannya adalah banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, banjir juga disebabkan oleh faktor manusia. Dan cara cepat menanggulangi banjir adalah dengan adanya sikap atau perilaku yang menjaga kebersihan lingkungan hidup kita. Dan cara paling efektif mencegah banjir adalah membuat rumah akrab banjir. Nah, kalian sudah melihat ya teks eksplanasi banjir berupa video ya. Di sini ditampilkan video, kemudian ada anak-anak seumuran kalian juga menjelaskan tentang banjir tersebut. Itu salah satu hasil dari karya mereka membuat video banjir, nah ya, tentang teks eksplanasi banjir. Nanti kalian pada pembelajaran berikutnya nanti kalian juga akan ditugaskan seperti itu. Nah, sekarang dari video yang kalian tonton itu, apa sih yang kalian dapatkan dari yang kalian tonton itu? Coba, ayo. Siapa yang bisa menjelaskan? Yang pertama itu mereka menjelaskan tentang apa? Pengertian banjir. Pengertian? Banjir. Pengertian banjir. Tadi ada ya di situ? Banjir adalah ini dijelaskan kan? Jadi kita menjelaskan dulu apa itu banjir. Itu di tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua sesudah menjelaskan tentang gambaran umum secara ini banjir itu, yang berikutnya tentang apa? Sebab dan akibat apa? Dari apa? Dari banjir. Ya, apa sih penyebabnya dari banjir? Yang kalian tonton tadi? Faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dan faktor manusia. Kalau faktor alam, apa saja yang disebabkan oleh faktor alam? Siapa yang bisa jawab? Zero. Ya, Febri. Curah hujan yang tinggi. Curah hujan Yang tinggi. Jadi dari curah hujan yang tinggi yang banyak menyebabkan air menggenang, airnya meluap ya. Iya. Selain itu apa lagi? Faktor manusia. Faktor manusia. Iya, faktor manusia. Kalau faktor manusia apa? Membuang sembarangan. Membuang Sampah. Apa lagi? Menebang Menebang pohon ya tanpa menanam kembali. Nah, kalau kalian itu apakah salah satu manusia yang menjadi penyebab terjadinya banjir itu tidak? Kalian sering membuang sampah sembarangan tidak? Tidak. Yakin? Masih tidak kalian kalau misalnya kalian selesai makan? Jadi sampahnya itu kalian langsung buang atau kalian masukkan ke kantong baju, nanti ketemu tong sampah baru dibuang. Nah, dari situ ya sekarang dari video ini kalian berlatihlah menjadi manusia yang penyebab banjir. Kalau itu bukan tongina, nanti ketemu tong sampah, nanti kita buang ke tong sampah, ya? Itu pembelajaran buat kita. Kemudian menebang pohon, ya. Menebang pohon, kalau menebang pohon kita harus namanya reboisasi, menanam kembali. Nanti akan tumbuh pohon-pohon yang lainnya. Nah, setelah dari sebab dan akibat banjir, akibat dari banjir itu apa nanti? Akibatnya
Selain dari yang aku jelaskan tadi, apa lagi yang kalian lihat di TV? Ya kan? Di video tadi. Ada jembatan putus. Ada penyakit kulit. Iya, bisa kena penyakit kulit karena ya airnya kotor ya. Kemudian ada jembatan bisa putus karena aliran air yang terlalu deras melewati area jembatan tersebut. Ya? Nah, itu akibatnya. Kemudian setelah ada sebab, ada akibat. Apalagi nanti setelah sebab akibat? Nah, dari apa yang kita ceritakan tadi ya, yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, jadi kita simpulkan apa yang terjadi tadi. Tentang apa yang disimpulkan? Apa kesimpulan dari cerita tersebut? Ayo. Siapa? Selfie. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan agar tidak menyebabkan banjir. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, jadi ya yang disimpulkan tadi apa? Banjir disebabkan oleh manusia dan alam. Ya, cara mencegah banjir bagaimana? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menebang pohon kembali dan mendirikan rumah akar banjir. Maka banjir itu maksudnya rumah yang bertingkat atau tinggi. Jadi kalau banjir kita tidak langsung terkena banjir. Itu video tentang eksplanasi. Dari pembelajaran ini ya, berarti dari video tersebut dapat kita simpulkan ya, ada 3 struktur dari teks eksplanasi tersebut. Yang pertama kan tentang menjelaskan banjir, itu masuk ke dalam pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Jadi pernyataan umum tentang banjir. Yang kedua apa? Jadi ada rangkaian peristiwa itu yaitu sebab akibat banjir. Dan yang ketiga tadi apa? Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari banjir tersebut. Nah, terus tentang struktur. Kemudian untuk pola, ya, pola variasi pola pengembangan teks eksplanasi. Polanya itu yang bagaimana? Itu menceritakan tentang apa sih? Banjir dari segi sebab akibat. Jadi polanya tentang sebab akibat. Dari mana itu dikatakan sebab akibat? Ada di situ buktinya. Coba, apa yang kalian temukan? Ada kata? Oh, penyebab banjir ini. Ya. Kemudian akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya. Jadi ada kata sebab, ada akibat. Itu salah satu bukti kalau itu masuk ke pola pengembangan sebab akibat. Ada yang ingin ditanyakan? Dari video yang kita bahas atau tentang materinya? Silakan bertanya. Ayo. Tanya. Kalau ada yang ditanyakan tentang banjir ini tadi, tentang materi kita, tanya, silakan. Sudah paham ya? Ya. Sudah paham. Kalau sudah paham, kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi kelompoknya ini ibu bagi 3 saja ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Kalian silakan menuju kelompoknya. Di sini ada 4 orang. Silakan menuju kelompoknya sendiri. Ini ya. Di sini ada kelompok, nama dan kelas. Silakan kalian isi ya berdasarkan kelompoknya dan namanya. Kemudian kalian lihat tujuan dari pembelajaran kita ya, kalian menentukan struktur dan pola pengembangan dari teks eksplanasi. Di sini ya, kalian bacalah teks eksplanasi tentang proses terjadinya gerhana bulan. Kemudian tentukan struktur dan analisis pola pengembangannya dengan melengkapi kolom berikut. Nah, ini kolomnya.
Ada teksnya, kemudian ada kolomnya. Kalian tentukan di struktur ini. Ada 3 ya strukturnya. Identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua, rangkaian kejadian, ya, atau rangkaian peristiwa. Yang ketiga, ulasan atau kesimpulan. Kemudian nanti ada soal yang nomor 2-nya, yaitu bagaimanakah pola pengembangan teks eksplanasi di atas dari proses terjadinya gerhana bulan. Kemudian kalau kalian memilih pola itu, kalian jelaskan ya bukti atau alasan kalian menjawabnya itu mengapa. Ya, jangan hanya menyebutkan saja, oh saya ambil ini Bu, alasanmu tuliskan. Ya, nanti kalau sudah selesai nanti silakan presentasikan kelompoknya masing-masing ya ke depan kelas. Bagian dulu ya. Silakan bergabung kelompoknya yang membuka penelitiannya. Ini enak nanti. Ibu beri waktu 20 menit ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Jika ada kesulitan atau masih bingung, silakan ditanyakan kepada ibu atau ini ya kepada teman-temannya. Ingat nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Boleh misalnya. Ya. Ya nanti kan ditulis di bagian ini ya, nanti tentukan struktur yang pertama, struktur yang kedua, dan struktur yang ketiga pada kolom itu kan. Sudah pada kolomnya itu yang nomor 2 juga sebutkan ya pola pengembangan apa yang kalian ambil, alasan kalian mengambil apa. Ya. Struktur dan pola pengembangan ada berapa strukturnya? Ada berapa di sini strukturnya? 2, 3. Iya 3. Kemudian untuk pola pengembangan ada berapa? 2. Baca berapa? Iya. Jadi kalau balik di pola itu katakan akibat contohnya ini satunya juga pola kronologis kan ada satu orang menggunakan
Karena silakan ditanyakan. Tanya dari yang satu. Dua. Selesai. Ingat ya, pola pengembangan itu ada dua. Kalian pilih yang mana di antara dua itu. Antara dua itu kan ada apa saja itu. Coba pola pengembangannya ada berapa? Ada dua ya. Apa saja? Pola Kausalitas dan pola kronologis. Nah, di antara dua itu kalian pilih kira-kira masuk ke yang manakah proses terjadinya gerhana bulan itu. Kalau dia sebab akibat, ada sebab akibatnya. Kalau kronologis bagaimana kan? Kemudian jelaskan alasannya. Strukturnya juga. Ada? Hei,
kedua, 3, 4 masuk yang mana? Jadi kalau misalnya paragrafnya itu tidak ada misalnya di 2 struktur ya, hanya di 1 struktur saja letaknya. Rinci ya, secara rinci. Rinci berarti secara rinci, kalian rinci paragraf-paragraf tersebut masuk ke dalam struktur yang mana. Kalau sudah di awal sudah tanda titik itu, kapitalnya dibiasakan, ya. Penggunaan huruf kapital, perhatikan juga. Nah, dibagi. Udah? Belum. Belum. Tegak. Nah, jarak 30 cm menulis. Ya. Jarak menulis membaca diperhatikan. Menulis membaca jaraknya 30 cm. Jadi kalian kalau terlalu dekat, badan kalian jadi posisinya membuku kan? Kaki dan di belakangnya kemudian posisi punggungnya nanti berubah kalau terlalu sering. Nah, dari mana kamu dapatkan ini di ini paragraf ini ya, ini sudah kamu rinci kan, sudah kamu baca terlebih dahulu, kalian rinci sudah masuk ke mana, nanti dijelaskan lah ya. Kenapa sih kamu ambil struktur yang bagian pertama ini, mengambil yang paragraf ini? Mengapa? Dia menceritakan tentang apa misalnya ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian tentang rangkaian kejadian. Coba kalian jelaskan mengapa kalian ambil ini.
Kemudian yang ketiga, ulasan dan kesimpulannya. Oke, kesimpulannya apa? Sama seperti yang banjir tadi. Hanya saja ini berupa teks, dibanding berupa video. Sama seperti kalian misalnya melihat suatu kejadian. Ceritakan, tapi kalian sadari kalian sudah bereksplanasi. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya pegangnya. Kita tunggu dulu kelompok 3 sebentar ya. Kalau sudah nanti kalian presentasikan sama temannya hasil diskusinya. Dan kelompok lain menyimak dan memperhatikan apakah sudah benar jawaban temannya atau belum ya, atau kalian punya pendapat yang lain, silakan nanti kalian presentasikan juga hasil kalian. Ingat KKM-nya 70. Nah, jadi proses ini juga akan menentukan hasil kalian. Jadi kalau kalian menjawab dengan maksimal, sesuai dengan apa yang ada di teks tersebut, sesuai dengan acuan materi, maka kalian akan mendapatkan nilai yang baik ya. Bagaimana Bapak? Tidak belum ya? Ya. Siap ya, nanti mau maju dulu nanti. Kelompok 1 kelompok 2? 2 ya, silakan maju kelompok 2 nanti ya. Nanti kelompok 2 yang sama. Yang kelompok 3. Kenapa kelompok 1 untuk melengkapi? Ya, kawan-kawannya yang kelompok 2 dulu. Presentasi kelompok yang mana duluan tadi? Kelompok berapa? Kelompok kedua yang siap ya. Silakan. Ya. Nah, teman yang lain simak baik-baik ya. Teman-temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Febriansyah, Halimah, Sri Bulan dan Yulita.
Bagian struktur identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1 dan 2. Paragraf 1. Gerhana bulan merupakan satu peristiwa yang terjadi bahwa kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Paragraf 2. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Bagian struktural dan kejadian terdapat pada paragraf 3. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti hanya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bayangan dari bumi sendiri. 2. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat tadi akan tertutup semakin lama semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. 3. Setelah mulai menyabit lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Ketika saat inilah kita tidak dapat melihat bulan dan bulan seperti menghilang. 4. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah yang pertama kali bulan itu menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan tersebut sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin kelihatan dan menjadi setengah, dan semakin lama akan semakin utuh hingga tampak lagi seperti semula. Struktur bagian ulasan terdapat pada paragraf keempat. Itulah beberapa proses terjadinya gerhana bulan. Ini dari awal hingga akhir. Gerhana bulan sendiri ketika terjadinya akan membutuhkan waktu beberapa menit hingga berjam-jam lamanya. Ketika terjadinya gerhana bulan ini, masyarakat biasanya akan menyaksikan dari menghilangnya bulan dari bagian sedikit sampai munculnya bulan kembali hingga utuh seperti sedia kala. Nomor 2-nya ya. Nomor 2, pola pengembangannya. Bagian pola pengembangan teks eksplanasi di atas. Pola pengembangan kronologi. Bukti alasan jawaban. Pola ini menyajikan pengembangan teks eksplanasi berdasarkan urutan waktu, ditandai dengan adanya kata penghubung setelah ketika. Demikian hasil dari diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kelompok berikutnya. Kami Bu. Satu ya, satu dulu nak ya. Kelompok satu. Jangan kelompok satu terpresentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azan Durian. Ini Rizky Aditya Pratama, Putri Melati dan Bania Sesakjanti. Tentukan teks eksplanasi di atas sesuai bagian strukturnya dan tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1. Gerhana bulan merupakan satu peristiwa yang terjadi bahwa kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan
menelaah. 4. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah yang pertama kali bulan itu menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan tersebut sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin kelihatan dan menjadi setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak lagi seperti semula. Ulasan terdapat di paragraf 4. Itulah beberapa proses terjadinya gerhana bulan ini dari awal hingga akhir. Gerhana bulan sendiri ketika terjadinya akan membutuhkan waktu beberapa menit hingga berjam lamanya. Ketika terjadi gerhana bulan ini, masyarakat biasanya akan menyaksikan dari menghilangnya bulan dari bagian sedikit sampai munculnya bulan kembali hingga utuh seperti sedia kala. 2. Bagaimana pola pengembangan teks eksplanasi di atas, yaitu dengan pola pengembangan kronologis. Bukti atau alasan jawaban yaitu pola ini menyajikan pengembangan teks eksplanasi berdasarkan urutan waktu dan ditandai dengan adanya kata penghubung kemudian setelah ketika dan saat. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1. Sekarang tinggal satu kelompok lagi. Kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari saya sebagai moderator, Selvia Hidayani dan Muhammad Saleh, Anang dan juga Epi. 1. Tentukan teks eksplanasi di atas sesuai dengan bagian-bagian strukturnya dan tuliskan pada kolom yang sudah tersedia bagian struktur identifikasi fenomena pada paragraf 1. Itu gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi bahwa kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Rangkaian kejadian terdapat pada paragraf 2 dan paragraf 3. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bayangan dari bumi sendiri. 2. Setelah itu, lama-kelamaan bulan tadi akan tertutup. Semakin lama semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian, dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. 3. Setelah mulai menjadi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup penuh oleh bayangan bumi. Ketika saat inilah kita tidak dapat melihat bulan dan bulan seperti menghilang. 4. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah yang pertama kali bulan itu menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan tersebut sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin kelihatan dan menjadi setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak lagi seperti semula. Ulasan paragraf 4. Itulah beberapa proses terjadinya gerhana bulan ini dari awal hingga akhir. Gerhana bulan sendiri ketika terjadinya akan membutuhkan waktu beberapa menit hingga berjam lamanya. Ketika terjadi gerhana bulan ini, masyarakat biasanya akan menyaksikan dari menghilangnya bulan dari bagian sedikit sampai munculnya bulan kembali hingga utuh seperti disediakan. Bagaimana pola pengembangan teks eksplanasi di atas? Pola pengembangan kronologis, bukti alasan jawaban. Pola ini menjadikan pengembangan teks eksplanasi berdasarkan urutan waktu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita koreksi bersama ya. Sebenarnya itu beritahukan dulu ya kriteria penilaian tadi ya. Tadi kan sudah dituliskan di sini sebenarnya. Menyebutkan dulu ya. Jadi ya di LKPD kalian sudah ibu lampirkan ya rubrik penilaiannya, tapi ibu jelaskan lagi ya di sini rubriknya bahwa ya untuk merinci struktur teks jika kalian merinci bagian teks eksplanasi dengan lengkap dan tepat kalian harus melakukan poin 50 bukan? Tadi sudah kalian baca kan? Ya. Itu mempertegas lagi. Kemudian jika merinci bagian teks eksplanasi dengan tepat tetapi kurang lengkap nilainya 35. Kalau merinci bagian teks eksplanasi dengan kurang lengkap dan kurang tepat mendapatkan nilai 15. Nah, kalau untuk yang pola pengembangannya bisa kalian menentukan pola pengembangan dengan benar disertai alasan yang tepat dapat poin 50. Namun jika benar tapi kurang tepat akan mendapatkan nilai 35 ya, itu penilaian kita. Nah, coba kita bandingkan ya, apakah yang kalian kerjakan tadi sudah benar atau belum ya? Kita cocokkan di sini nak ya. Nah, ini ya. Proses terjadinya gerhana bulan. Pada struktur yang pertama, kita perhatikan di sini pernyataan umum atau identifikasi. Nah, bagi kelompok kalian, apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan yang ditampilkan di layar? Kelompok berapa yang pernyataan umum di paragraf 1? Kelompok 1 ya, kelompok berapa lagi? Nah, kelompok 2 ya, kelompok 2 paragraf berapa saja? 1. Oh iya, paragraf 1 dan 2. Kelompok 1 paragraf 1, kelompok 2 paragraf 2 yang 1 dan 2, kelompok 3 paragraf 1. Jadi jawaban yang benar itu pada paragraf 1 ya. Tidak hanya paragrafnya saja, apakah jawaban kalian sudah rinci seperti ini? Ya, jika masih kurang tepat ya, misalnya kalian hanya separuhnya saja, tidak keseluruhan dari paragraf 1 berarti belum tepat, nah ya, sudah masih ada yang kurang. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau rangkaian peristiwa. Nah, berada di paragraf 2 dan paragraf 3. Coba lihat. Di sini ada rangkaian peristiwa ya, gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada penjelasan ya, penjelasan mengenai bagaimana terjadinya gerhana bulan tersebut dari proses awal hingga akhir ya. Jadi ini prosesnya. Kemudian di deretan penjelas juga ya, nah proses terjadinya dijelaskan dari urutan yang pertama dimulai ketika bulan bersinar terang. Coba kalian bayangkan ya, awalnya bulan bersinar dengan terang, tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Yang tempat ini terang, terus tertutup oleh bayangan ya. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bayangan dari bumi sendiri. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulan tadi akan tertutup semakin lama sehingga banyak hingga bulan tidak hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Ya. Setelah mulai menjadi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang. Kemudian setelah bulan tertutup semua dan tampak menghilang, kita akan menyaksikan bulan kembali muncul. Jadi kalian sendiri sudah pernah tidak melihat gerhana bulan itu?
Sudah ya, sudah sering sekali kita melihat namanya gerhana bulan. Kadang kita tidak sadar saja, oh itu proses terjadinya gerhana bulan. Nah, dari pembelajaran ini nanti kalian akan tahu, oh prosesnya begini. Nanti pertama begini, setelah itu nanti begini. Benarkah yang pada teks ini terjadi pada gerhana bulan yang kita saksikan langsung? Ya? Kemudian di bagian ulasan. Oh iya, yang bagian ini tadi kelompok siapa saja yang ini? Benar dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Benar juga? Ya, jadi kalian pahami ya bagaimana deretan penjelas atau rangkaian peristiwa tersebut. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu ulasan, interpretasi atau kesimpulan. Nah, itu kesimpulannya ada ya? Ya. Itulah beberapa proses terjadinya gerhana bulan dari awal hingga akhir. Maka sudah penjelasan dari keseluruhan tadi. Gerhana bulan sendiri ketika terjadinya akan membutuhkan waktu beberapa menit hingga berjam lamanya. Di situ disimpulkan bagaimana gerhana bulan terjadi. Nah, berarti sudah paham ya untuk ulasan dan interpretasi. Yang masih kebingungan tadi di di pernyataan umum ya, masih ada yang belum tepat. Untuk yang deretan penjelas keterangan peristiwa dan interpretasi, Ibu yakin kalian sudah paham ya. Nah, kemudian pola pengembangan. Pola pengembangannya bagaimana? Pola pengembangannya kronologis karena disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir. Terlihat dari ada konjungsi setelah, ketika ya. Nah, itu tadi jawabannya. Nah, kelompok kalian ini siapa yang benar jawabannya? Benar. Sudah tepat belum? Sudah tepat ya, kayak tadi ya. Nah, dari pembelajaran ini Ibu mau tanyakan. Oh iya, lihat dulu ya nilainya tadi. Siapa yang benar jawaban? Setelah Ibu koreksi ya tadi. Untuk kelompok 1 ya. Soal nomor 1 sudah tepat ya, sudah benar ya, rinciannya juga sudah tepat ya. Kemudian untuk pola pengembangannya juga ya, menyebutkannya pola pengembangan kronologis dan alasannya juga sudah tepat sekali, ditandai dengan adanya kata penghubung, kemudian setelah, ketika dan saat. Ya. Kemudian kelompok 2 pada bagian pernyataan umum ya belum tepat. Untuk yang lainnya sudah tepat ya. Nomor 2 juga sudah tepat. Untuk yang ini kelompok 2. Kelompok 3 masih belum tepat ya, untuk di bagian nomor 2-nya belum tepat ya. Kemudian juga rinciannya juga kurang lengkap. Jadi untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 Ibu berikan nilai 100. Ya. Buat jawabannya, alasannya juga. Kelompok 2 Ibu berikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya ya 70. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 Ibu berikan nilai 85. Jadi inilah hasil kalian, hasil kerja kalian. Silakan diambil oleh kelompoknya lagi ya. Jadi semuanya sudah lulus KKM, akan tetapi ya jangan langsung puas. Oh, saya sudah dapat 85, saya sudah dapat 100. Tingkatkan ya, yang sudah bagus pertahankan, yang masih harus tingkatkan. Nah, untuk kelompok 3 juga lebih teliti lagi dalam pembelajarannya. Ya. Kemudian Ibu tanyakan sekarang dari pembelajaran kita yang kita pelajari tadi, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita? Siapa yang bisa untuk menjelaskan? Ayo. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa
Siapa? Ayo silakan. Ayo silakan, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Halimah, ayo Halimah. Tentang apa nak yang kita pelajari hari ini? Dapat mengetahui struktur dari teks eksplanasi dan juga konjungsi-konjungsi yang terdapat pada polanya. Iya, tentang struktur eksplanasi. Tentang apa lagi Saleh? Pola pengembangan teks eksplanasi dan tentang struktur teks eksplanasi. Iya. Jadi yang kita dapatkan hari ini adalah bagaimana struktur dari teks eksplanasi yang terdiri dari ada berapa? Tiga. Yang pertama tentang apa? Identifikasi. Ya, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua? Peristiwa atau deretan penjelas. Yang ketiga? Ulasan ya atau kesimpulan. Nah, kemudian pola pengembangannya bagaimana untuk eksplanasi? Ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Apa yang dimaksud dengan sebab akibat di situ? Pola kausalitas. Pola kausalitas atau sebab akibat biasanya ditandai dengan apa? Dengan kata sebab. Kata sebab atau akibat. Disebabkan oleh, dikarenakan oleh ya. Kemudian yang satu lagi polanya apa lagi? Kronologis ya, yang kronologis yang itu tadi ya. Kalau yang banjir itu contohnya yang tadi. Banjir tadi adalah pola pengembangan sebab akibat. Kemudian yang kronologis tadi contohnya yaitu tes proses terjadinya gerhana bulan. Ditandai dengan apa? Kalau kronologis katanya konjungsinya. Ya konjungsinya apa saja? Setelah, ketika, lalu, saat, sebelum ya. Kalian cari lagi nanti ya tentang konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas. Masih banyak contoh-contoh yang lain lah ya. Nah, jadi kita sudah pembelajaran hari ini ya, Ibu harapkan ya dari pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua ya tentang teks eksplanasi dari segi struktur dan juga pola pengembangannya ya. Untuk pembelajaran besok ya kita akan menulis teks eksplanasi. Jadi kalian mencari langkah-langkah dari menulis teks eksplanasi. Setelah kalian dapat menulis teks tersebut, nanti kita akan membuat video yang seperti Ibu tampilkan ini. Nanti kalian membuat video teks eksplanasi, boleh jangan lagi tentang banjir, coba yang lain ya. Masih banyak kejadian alam di sekitar kita atau sosial budaya juga boleh, tidak hanya alam saja ya. Paham nak? Paham. Kalau begitu kita akhiri dulu ya pembelajaran kita hari ini. Silakan alat tulisnya disimpan dulu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Biasa silakan ini Febri. Berikan kepada kita membaca doa. Ashhadu an la
astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.